Nyaris 2 tahun untuk nungguin akhirnya mobil ini masuk ke Indonesia. Nah, kalau dulu namanya itu kan Ora Good Cat kita kenalnya. Sekarang ketika final di Indonesia dinamain GWM Ora 03. Nah, ini dia mobilnya teman-teman. Kita lihat ya speknya kayak apa sih si versi final ini. Oke, secara dimensi panjangnya mobil ini tuh sekitar 4,2 meteran atau kalau misalnya kita ngelihat EV yang udah dipasarin di Indonesia itu deket banget sama dimensinya Cloud EV teman-teman. Jadi otomatis dia juga bisa ketemu sama Dolphin ya, BYD Dolphin juga walaupun antara Cloud sama ini jauh lebih deket gitu secara dimensi. Tapi secara gaya tentunya ini beda banget ya. Kalau si Cloud EV itu kan lebih mengedepankan si sisi futuristiknya ya gitu dengan shape yang cukup unik dan aneh lah gitu ya dengan lipetan-lipetan mukanya, garis-garisnya unik. Sementara yang ini dibuat mungkin boleh dibilang akan lebih mudah diterima mata karena arahnya adalah retro futuristik gitu. Jadi kalau mau dibilang mau ke arah gaya-gayanya Mini Cooper itu sih nggak salah juga ya. Soalnya emang secara proporsi ada kemiripan juga gitu. Walaupun bukan yang mirip banget ya teman-teman. Sekarang mobil Cina udah punya karakter juga tentunya. Dan ini dikemas dengan bentuk yang enak lah gitu dilihatnya. Interpretasi retrofuturistiknya tuh pas aja gitu si kemasannya. Terus secara padanan warna juga seru gitu ya. Banyak yang ekspresif juga pilihan warnanya. Sejauh ini ada 5. 2 cukup ekspresif dengan warna yang agak beige gitu ya. Terus campuran di atasnya dark brown. Yang ini agak Tosca, atasnya putih. Terus sisanya mungkin lebih yang monotonnya gitu. Yang kayak warna hitam, silver kayak gitu-gitu teman-teman. Dan dari bentuknya kita juga cukup seneng sebenarnya ngelihatnya, nerima di matanya gitu ya dengan lampu bulat di depan, terus di belakang juga si taillightnya itu ada di atas gitu teman-teman, ngegaris lurus. Dan kalau nggak salah ini mobil juga sempat hadir di salah satu seasonnya Black Mirror ya. Dan mobil ini emang oke lah gitu, kita lihat ke dalamnya kayak apa ya. Oke. Nah ini panel pintunya juga cukup firm ya rasanya dan nuansa interiornya itu sama-sama ekspresif sama seperti eksteriornya. Kebetulan ini warnanya Tosca, di dalamnya juga ada kombinasi antara Tosca sama putih dan beige gitu teman-teman. Terus oh ya sebelum kita masuk keseluruhan di interior, mobil ini tuh punya baterai sekitar 47-an kWh dan kurang lebih jarak tempuhnya dari klaimnya GWM itu sekitar 400 km NEDC. Dan tenaganya sendiri ini sedikit lebih bertenaga daripada Wuling Cloud EV. Jadi harusnya figur tenaganya itu yang di atas kertas kayaknya masih bisa memuaskan untuk narik bobot sebesar ini karena torsinya pun 210 Nm gitu. Jadi oke lah. Terus kita lanjut ke interiornya. Jadi balik lagi tadi nuansanya sangat-sangat ekspresif, sangat-sangat anak muda lah gitu karena banyak padu padan warna, udah gitu material yang dipakai juga campuran kayak synthetic leather sama ada beberapa bahan kain yang lembut gitu ya. Dan ini juga ada bahan kulit yang unik juga dan disentuhnya tuh enak, ini padded juga, ada jahitannya, udah gitu dipaduin sama plastik trim yang warna putih dan ada setelan-setelan chrome juga kayak di Mini Cooper gitu ceritanya mungkin ya, tuh buat AC on off dan lain-lainnya. Ke bawah standar ya, ada port-port USB walaupun belum kelihatan ada USB-C-nya ya untuk di depan situ. Terus gearnya kita pakai rotator untuk mindahinnya, ada electronic parking brake, auto hold, ada wireless charger juga tentunya. Ada armrest di sini sekaligus jadi konsol dan setirnya walaupun ini bentuknya unik dan lucu, agak-agak mobil retro, dia ikutan retro juga teman-teman karena kalau mobil-mobil baru itu biasanya ukuran lingkar setirnya itu kan nggak terlalu besar. Ini relatif gede sih untuk ukuran mobil segede gini. Dan untuk setelannya sendiri itu dia hanya tilt steering. Dan satu hal yang gue cukup notice adalah ketika kita duduk itu rasanya agak ngejongkok gitu teman-teman. Mungkin karena ya balik lagi baterai mobil EV itu ada di kolong dari depan sampai belakang biasanya. Jadi lantainya agak naik sehingga kita duduknya itu agak ngejongkok tuh lihat nih. Jadi dia nggak terlalu nyangga paha dengan
sempurna. Tapi ya masih oke lah. Tapi harus kita cobain jalan, sayangnya kita belum dapat kesempatan jalan. Yang pasti rasanya agak ngejongkok gitu teman-teman. Terus lanjut lagi fiturnya. Tentu dia udah punya ADAS ya, dari mulai adaptive cruise control, auto emergency braking, dan kawan-kawan. Kayaknya itu jadi standar zaman sekarang di mobil-mobil Cina apalagi. Airbagnya juga udah ada 6. Terus di sini udah ada kamera 360 gitu ya. Walaupun resolusinya tuh dan visualnya tuh kayak nggak seheboh mobil-mobil Cina lain kayak di BYD, di Chery. Itu kayak bisa kasih lebih lebih premium aja gitu, kelihatannya lebih smooth lagi. Yang di sini relatif lebih standar tapi bagus, tetap bagus. Terus ada Android Auto, Apple CarPlay juga, dan instrumennya udah full digital dengan frame yang nyatu gitu. Sekarang kita lihat ke belakang ya. Sekarang giliran di belakangnya. Ini punya ruang kaki yang cukup banyak ya ternyata. Karena ini di depan tadi adalah setelan duduk gue 170 cm, dan ini sisa legroomnya masih sekitar beberapa jari. Ini banyak sih untuk ukuran mobil segini ini, ya banyak banget lah gitu. Nggak akan kesempitan lah gitu. Tapi entah kenapa di sini kerasa lebih baik daripada yang di depan gitu, lebih menopang lah gitu untuk nyampe ke betis pada akhirnya. Tapi ya sama-sama duduknya agak jongkok karena balik lagi baterainya ada di kolong. Namanya EV, ini satu hal yang ya bisa ditoleransi banget lah gitu teman-teman, karena ini sudut duduknya masih cukup nyaman. Memang bukan yang sangat-sangat lapang, tapi ini tergolong banyak, dan bahu kita sama door trim itu sepantar, jadi kita ngeliat keluar nggak enak gitu teman-teman. Dan karena masih ada panoramic sunroof, jadi kita juga yang duduk belakang masih bisa kerasa seger gitu, karena masih ada cahaya yang banyak masuk ke kabin. Terus kalau bagasinya sendiri itu punya sisa ruang yang lumayan juga. Jadi ini untuk berempat berlima masih cukup nyaman, ngangkut-ngangkut barang juga masih cukup untuk kebutuhan di dalam kota. Nah, overall mobil ini sebenarnya tentunya sangat menarik ya, karena dengan yang ada di pasar sekarang itu nggak ada yang modelnya bener-bener retrofuturistik dengan eksekusi yang nyentrik kayak gini gitu. Dan ini termasuk proper lah gitu, well built juga mobilnya. Apalagi dengan kemampuan jarak tempuh yang juga udah rasional, di angka-angka 300-an kilometer lebih kalau WLTP, tapi kalau NEDC-nya 400 km itu udah di titik standar lah ya sekarang. Terus udah gitu serba leluasa juga si mobilnya, dan yang paling penting harganya. Emang sih ketika kita lagi syuting mobil ini itu harganya belum keluar sama sekali karena masih belum di launching, tapi mungkin estimasinya ada di angka 300-400 jutaan, dan itu kayaknya sangat-sangat rasional ketika bentuk mobilnya seperti ini. Tapi menurut teman-teman gimana? Silahkan komentar di bawah. Thank you udah nonton Autofun Indonesia. Ciao.